Gitu juga dengan kita. Kita ceramah di masjid kita. Kenapa streaming? Salah sendiri, kenapa ditonton video streaming kami? Salah sendiri, kenapa ditonton video streaming kami? Kan banyak acara lain. Ya, live streamingnya juga, video-videonya juga untuk orang-orang Islam, bukan untuk orang Kristen. Maka masalah itu selesai dan Ustadz Abdul Somad pun bebas dari tuduhan penistaan agama. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang berulang tahun hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kehormatan kekayaan di tangan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kali ini kita mereaksi pernyataan seorang Ustadz tersohor, Ustadz yang sangat dihormati saudara-saudara kita umat muslim, yaitu Ustadz Abdul Somad Batubara. Kali ini sahabat, saya setuju dengan pernyataan Bapak Ustadz ini. Pernyataan dia mengenai video ini, saya setuju. Yuk kita tonton. Dia ceramah di tempat dia. Itu domba-domba lah yang tersesat. Pernah saya marah, pernah saya komplain. Kalau saya marah, kenapa kalian bilang aku domba tersesat? Salah sendirilah, kenapa kau dengar, kata dia. Gitu juga dengan kita. Kita ceramah di masjid kita. Kenapa streaming? Salah sendiri, kenapa ditonton video streaming kami? Kan banyak acara lain. Bilang aja minat. Ya sahabat yang terkasih, pernyataan dia ngapain ditengok-tengok live streaming? Bilang saja tertarik begitu ya. Mungkin hal ini pernah saya katakan berkali-kali ya. Memang kekepoan yang terjadi membuat banyaknya Kristuber, murtadin dan pemberita kabar baik dari orang Kristen ditangkapi. Salah satu seperti Bapak MKC. Bapak MKC ditangkap karena live streaming dan video-video dia di YouTube. Saya pernah berkata, sebenarnya umat muslim kalau tidak kepo, tidak pengen tahu, ngapain masuk ke situ? Udah tahu itu channel Kristen, kenapa masuk? Dan kita lihat sahabat, banyak YouTuber Kristen itu kan ditangkapi kan, karena konten-kontennya. Apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad ini sebenarnya ya setuju saya sahabat. Setuju, ya ngapain kepo kan gitu ya. Ngapain ngurusin dakwah-dakwah agama lain. Jika memang saudara pengen tahu ya cukup pengen tahu saja, lihat saja. Ya kalau nggak setuju jangan ditonton. Simple kan? Jangan ditonton gitu. Tetapi pada faktanya berbanding terbalik saudara. Seperti Bapak Gracia Pelo. Kejadian Bapak Pastor Yusuf Manubulu. Si anak Batak juga kan. Banyak lagi sahabat yang ditangkapi karena hal itu. Ya tidak sesuai dengan yang dikatakan Ustadz Abdul Somad. Tetapi itulah yang terjadi sahabat. Kalau mereka mengatakan hal seperti itu aman. Ini kan penjelasan mengenai perkataan Ustadz Abdul Somad tentang salib. Ada jin kafir di dalam salib kan. Dia menjelaskan ya ini kan ruangan orang Islam. Yang mendengar juga orang Islam. Ya live streamingnya juga, video-videonya juga untuk orang-orang Islam, bukan untuk orang Kristen. Maka masalah itu selesai dan Ustadz Abdul Somad pun bebas dari tuduhan penistaan agama. Tetapi kalau orang Kristen menjawab hal seperti itu tetap kena. Bingung kita sahabat. Kalau dari kalangan mereka bisa bebas. Dan para ahli-ahli hukum pun berkata, oh ya betul juga ya. Betul juga kata Pak Ustadz Abdul Somad. Betul juga ya. Kan gitu ya. Tapi kalau kita yang menjelaskan hal seperti itu tidak terima mereka sahabat. Seperti Sunnah Nabi juga kan. Nah, Sunnah Nabi channel. Nah, kalau nggak setuju ya jangan ditonton. Tetapi kita lihat TV One dan MUI juga heboh kan. Sampai dicari-cari itu orang. Bapak Paul Jang, bahkan pernyataan Ustaz Saifuddin Ibrahim, Bapak Pendeta Saifuddin, juga kan melalui live streaming, melalui videonya. Jadi bertolak belakang sahabat. Kalau mereka menjelaskan hal seperti itu bisa gitu ya, boleh gitu ya, aman gitu ya. Dan penjelasan itu masuk akal. Dan saya pun pernah berkata berkali-kali, ya masuk akal. Udah tahu itu room Kristen, udah tahu itu room non Muslim, kenapa dimasukin? Oke lah kalau masalah menolak. Bapak MKC juga kan ngundang orang berdiskusi di situ, ditangkap juga. Video-video Bapak MKC kan diskusi juga. Si anak Batak juga kan video-videonya diskusi-diskusi sahabat. Kan
buka room dia, diundang umat muslim juga untuk menjawab, kan ditangkap juga. Ya begitulah sahabat, makanya saya katakan ya, kalau sebuah kepercayaan suka sekali melakukan ketidakadilan, bangga ketidaksetaraan itu dipertontonkan, menurut saya itu bukanlah ajaran kepercayaan yang benar. Ini menurut saya, karena Tuhan yang benar pasti melakukan keadilan, Tuhan yang benar pasti melakukan kesetaraan bagi umat manusia. Itu sudah pasti sahabat. Nah kedua, pernyataan Ustadz Abdul Somad mengenai tuduhan mengenai domba-domba tersesat adalah kepada muslim, ini ngawur ya. Tuduhan itu bukan kepada muslim dan juga bukan kepada Ustadz. Domba tersesat itu bukanlah untuk orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Domba tersesat berbicara tentang umat Tuhan yang tersesat. Karena domba di dalam pengertian Alkitab berbicara tentang umat Tuhan. Kalau ada pun domba yang tersesat, yang terhilang, berarti ada umat Tuhan yang terhilang, yang tersesat. Ya, dia Kristen tetapi tidak melakukan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia disesatkan dengan pengertian-pengertian ilah zaman dan segala macam. Itulah pengertian domba tersesat. Bukan mengenai muslim. Saya sering sekali mendengar pernyataan ini disampaikan oleh para mualaf dan saudara-saudara muslim. Kenapa kalian marah disebut kafir? Toh juga kalian menyebut kami domba yang tersesat. Mana pernah sahabat orang Kristen menyebut muslim domba tersesat? Tidak pernah. Nyebut kafir pun tidak pernah. Karena itu dilarang oleh Alkitab. Alkitab berkata, barang siapa menyebut saudaranya kafir harus dibawa ke mahkamah agama. Orang itu harus dihukum kalau menyebut kafir. Jadi Alkitab menentang penyebutan kafir di luar kepercayaan kekristenan sahabat. Alkitab menentang itu. Tetapi kalau merujuk lagi kepada Alkitab sahabat, orang yang tidak percaya, kalau di perjanjian lama, kita merujuk di perjanjian lama, orang yang tidak percaya itu adalah keledai. Nah, tetapi jarang juga kita nyebut mereka keledai kan. Ya, kita takut mereka tersinggung sahabat. Kalau merujuk ke perjanjian lama, mereka adalah keledai-keledai liar. Nah, itulah saudaraku. Kalau merujuk ke perjanjian baru, orang yang tidak percaya itu disebut kambing. Karena Tuhan berkata, aku akan membawa pemisahan antara domba dan kambing. Nah, domba adalah orang-orang yang percaya. Kambing adalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau merujuk ke Alkitab, orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan disebut dengan keledai liar atau kambing. Kambing adalah orang-orang yang tidak percaya. Nah itu sahabat yang terkasih. Kalau domba yang tersesat bukan orang-orang yang tidak percaya sahabat. Domba yang tersesat itu dia percaya tetapi dia tidak melakukan, keluar dia. Nah kan itu ya, sama dengan anak yang hilang. Anak yang hilang itu adalah orang yang percaya tetapi dia keluar. Domba tersesat, domba terhilang, domba yang taat. Nah itu sahabat, karena domba menurut Alkitab adalah umat Tuhan, kecuali kambing atau keledai liar. Nah begitulah menurut penjelasan saya. Tapi sebaiknya kita tidak menyebut mereka kambing atau keledai liar, nanti mereka tersinggung sahabat. Karena kalau kita bilang hei kambing, hei keledai liar, nanti mereka bisa tersinggung. Kata mereka, kok gitu agama kasih? Kan mereka suka begitu kan. Oke lah sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.